Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-42. Ancaman terselubung kakak sepupu calon istri. Mereka berjalan menuju toko perhiasan yang dituju. Di sana sudah ada Belina dan David yang sedang berbicara dengan Crystal, pemilik toko perhiasan itu. Crystal adalah putri dari rekan bisnisnya Temi dan Sigit. Crystal sengaja langsung menemui pelanggan spesialnya itu. "Hei, itu Aunty Belina sudah di sana," ucap Zivana seraya menuntun Aurora. Belina dan David menoleh ke kiri. Belina tersenyum melihat kedatangan mereka bertiga, sedangkan David mencoba bersikap tenang dan berpikir positif. Meskipun ada rasa sedikit kurang nyaman saat bertemu dengan Zivana. "Hei Aurora. Apa kabar?" tanya Belina seraya tersenyum. "Baik, Aunty. Kalian lanjutkan saja. Aku mau memilih kalung untuk Aurora di sana." Zivana menunjuk tempat perhiasan untuk anak-anak. Belina dan David mengangguk. Zivana mendekati tempat perhiasan untuk anak-anak. Lalu, melihat-lihat kalung yang tertata rapi di etalase. Sesekali, Zivana melihat Belina dan David. "Rora suka yang mana kalungnya?" tanya Zivana kepada sang putri yang digendong oleh Cici. Aurora menunjuk kalung emas putih yang bandulnya bintang. "Oh yang itu. Boleh." Zivana kembali melihat Belina dan David. Hatinya merasa sesak saat David memegang jemari tangan kanan Belina untuk melihat cocok atau tidaknya salah satu model cincin nikah yang sedang dicoba di jari manis Belina. "Mommy, Rora pengen gelang kaki," pinta Aurora seraya menunjuk gelang kaki yang tertata rapi itu. "Boleh sayang. Rora pilih saja mau yang mana, ya." Zivana melihat sang putri sekilas, lalu kembali melihat Belina dan David. Belina dan David sudah memesan cincin pernikahan. Mereka berniat segera pergi dari toko perhiasan itu. "Belina, panggil Zivana." Belina menoleh ke Zivana. "Iya kak." Zivana mendekati Belina. "Kamu akan pulang sekarang?" "Iya." "Memangnya ada apa, kak?" Belina mengernyit. "Bagaimana kalau kita makan siang bersama? Mumpung aku sedang tidak sibuk." Belina melihat David sekilas. Lalu, melihat Zivana lagi. "Gimana ya, kak? Please tidak akan lama. Kita kan jarang bertemu." "Baiklah." Belina melihat David. "Gimana? Kamu tidak keberatan?" "Tidak." David sebenarnya malas untuk makan siang bersama Zivana. Hanya saja, bila dia pulang lebih dulu, ada rasa tidak enak kepada Belina. Karena Belina tidak membawa mobil. "Baiklah. Tunggu sebentar ya. Aku mau bayar perhiasannya Aurora dulu." Zivana berjalan mendekati Aurora dan Cici. "Sudah dipilih gelang kakinya?" Aurora mengangguk seraya menunjuk gelang kaki yang diinginkannya. Zivana segera membayar kalung dan gelang kaki itu. Lalu, mengajak sang putri dan Cici makan siang bersama. Mereka pergi ke salah satu tempat makan yang berada di mall itu. "Rora, mau makan apa?" tanya Zivana saat melihat daftar menu. "Ini ada bakso. Bakso ikan, bakso sapi, dan bakso ayam." "Rora mau bakso sapi, Mommy," pinta Aurora antusias. "Aurora suka bakso ya?" tanya Belina kepada anak kecil yang rambutnya dikucir dua dan berponi itu. Aurora mengangguk cepat. "Minumnya mau apa?" Zivana memperlihatkan daftar menu kepada Aurora. "Mommy, ini ada es krim." Aurora menunjuk gambar es krim. "Rora mau es krim aja yang rasa stroberi." "Ya ampun. Menggemaskan sekali ya, Aurora," ungkap Belina yang sedari tadi lebih fokus melihat Aurora. Zivana tersenyum. "Iya. Aurora itu menggemaskan. Makanya, kalian segera menikah, agar segera dapat momongan." Zivana melihat Belina dan David secara bergantian. Belina melirik ke David yang juga sedang melirik kepadanya, "Masa dia yang akan menjadi papinya anak-anakku? Terus, nanti mereka mirip dengannya. Ya ampun, menyebalkan sekali." Gerutu Belina dalam benaknya. Setelah melihat daftar menu, Belina memesan nasi ayam goreng mentega dan jus jeruk.
David memesan pisang goreng keju susu dan cappuccino dingin. Zivana memesan nasi sapi lada hitam dan jus stroberi, sedangkan untuk Aurora bakso sapi, jus stroberi, dan es krim stroberi. Cici memesan bakso sapi dan es teh manis. Mas Bastian kenapa tidak ikut, Kak? Tanya Belina setelah pelayan yang mencatat pesanan mereka itu pergi. Mas Bastian sedang ada proyek di Surabaya. Mungkin, nanti sore dia pulang. Mommy, nanti kasih tahu Dedi, jangan lupa beli mainan. Iya. Kan, tadi pagi sudah telepon Dedi untuk mengingatkan agar tidak lupa. Aurora suka minta dibelikan mainan ya, kalau Mas Bastian sedang pergi keluar kota, tanya Belina. Zivana mengangguk. Iya. Kalau Mas Bastian lupa, suka nangis dia. Zivana tertawa kecil. Lalu, melihat David. Kamu juga nanti kalau sudah menjadi seorang Dedi, pasti akan merasakannya. David tersenyum, lalu menunduk. Pun dengan Belina yang ikut menunduk. Kalian sepertinya masih malu-malu, ya? Kalian santai saja, tidak perlu malu kalau mau bermesraan di depanku. Lagian, kalian terlihat sangat serasi. Zivana tersenyum getir. Tidak lama kemudian, dua orang pelayan membawa pesanan mereka. Lalu, meletakkannya di meja. Oh iya, setelah memesan cincin nikah, persiapan apa lagi yang belum? Tanya Zivana setelah meminum jus stroberi. Kami akan foto prewedding, Kak. Tapi besok, jawab Belina. Oh begitu. Semoga lancar ya. Zivana melihat Cici, pun sebaliknya. Lalu, Zivana sedikit mengangguk sebagai kode. Cici merasa takut untuk melakukan tugas dari sang nyonya, hanya saja dia takut nanti akan dipecat bila tidak menuruti perintah Zivana. Non Rora, ini makan lagi ya, pinta Cici. Lalu, menyuapkan bakso kepada Aurora. Cici mengambil tisu untuk mengusap sekitar mulut Aurora, lalu tangan kanannya menyenggol jus jeruk milik Belina hingga tumpah mengenai dress yang dikenakan Belina. Bahkan, gelasnya pun sampai jatuh ke lantai dan pecah. Ya ampun! Belina melebarkan mata, lalu langsung bangkit dari duduknya. Maaf, Non Belina. Aku tidak sengaja. Cici menunduk dan bibirnya gemetar. Ya ampun, Mbak Cici. Kenapa kamu sangat ceroboh? Tanya Zivana dengan nada sedikit tinggi. Seorang pelayan lelaki datang menghampiri mereka. Maaf Mas. Ini tadi, pengasuh putri saya tidak sengaja menyenggol air. Masnya tidak perlu khawatir, nanti biar saya ganti kerugiannya. Zivana berusaha membuat dirinya merasa panik. Tolong, dibersihkan dulu ya, Mas. Kamu lebih baik ke toilet saja dulu, usul David yang merasa khawatir Belina akan melampiaskan kemarahannya kepada Cici. Iya, betul kata David, ucap Zivana. Belina segera pergi ke toilet dengan perasaan yang begitu kesal. Maafkan aku. Cici menghapus air matanya. Sudah tidak apa-apa Mbak. Mbak Cici tadi tidak sengaja. Belina pasti memaklumi. David tersenyum kepada Cici. Silakan, itu dimakan baksonya. Nanti keburu dingin. Cici mengangguk. Iya Tuan. Sini, Rora disuapin sama Mommy saja ya. Zivana memotong bakso, lalu menyuapkannya kepada Aurora. Belina sangat beruntung akan menikah denganmu ya. Kamu lelaki yang baik, pasti Belina akan sangat bahagia. Zivana tersenyum kepada David. Semoga saja. Karena setiap orang yang akan menikah, pasti berharap pernikahannya akan bahagia bukan? David meminum cappuccino dingin. Iya. Lalu, bagaimana pernikahanmu dengan Bastian? Tanya David tanpa melihat Zivana. Zivana tersenyum. Mas Bastian sangat baik. Aku bahagia bisa menikah dengannya. Ya, meskipun dia terkadang sibuk. Tapi, sibuknya dia juga untuk menafkahi keluarga. David mengangguk-angguk. Ya, bagus kalau begitu. Semoga pernikahan kalian tetap langgeng dan selalu bahagia. Zivana tersenyum getir, seharusnya yang menjadi suamiku itu kamu, bukan dia. Aku hanya berusaha untuk bahagia dengannya. Karena Mas Bastian itu berbeda denganmu. Kesal Zivana dalam batinnya. Mommy, es krimnya. Aurora menunjuk es krim yang mulai mencair. Sini sama Mbak disuapin lagi ya, Non Rora.
Cici tersenyum kepada Aurora. Belina datang dengan perasaan yang masih kesal. Belina, maaf atas kejadian tadi ya. Zivana memandang Belina penuh harap. Namun, itu hanyalah sebuah sandiwara. Itu dresmu jadi basah. Apakah kamu akan pulang saja atau akan beli dress baru? Tanya David saat Belina baru duduk. Belina menggeleng pelan. Tidak perlu. Nanti masuk angin bagaimana? David merogoh saku celananya. Lalu, mengulurkan sapu tangan kepada Belina. Ini kamu pakai saja. Setidaknya, bisa sedikit membantu. Kenapa tidak dari tadi? Belina menerima sapu tangan itu. Kan, untuk sedikit mengeringkan itu. Paling juga takut kotor nanti terkena air jus. Belina mengerucutkan bibir, lalu mengusapkan sapu tangan itu ke dressnya. David tersenyum. Bukan begitu. Zivana memalingkan muka. Kenapa David sangat perhatian kepada Belina? Apakah David memang benar mencintai Belina? Batinnya bertanya-tanya. Tapi, pasti kamu merasa kurang nyaman itu. Apakah kita pulang saja? Agar kamu dapat mandi dan berganti pakaian? David mengangkat alis. Zivana mengangguk cepat. Iya. Sepertinya, usul David benar. Lebih baik, kamu pulang saja dan segera mandi. Tapi, makan siangnya gimana? Belina mengernyit. Lain kali, kita bisa makan siang bersama lagi. Nanti, bersama Mas Bastian juga. Zivana tersenyum kepada Belina dan David. Ya sudah. Aku pamit pulang dulu ya. Belina bangkit dari duduknya. Sekali lagi, maaf atas kejadian tadi ya, Non. Cici menunduk. Ada rasa takut bila harus melihat Belina. Iya. Lain kali hati-hati ya, Mbak. Kalian tidak perlu membayar. Biar aku saja yang membayarnya, ucap Zivana. Baik. Kami permisi dulu dan terima kasih ya, Kak. Belina segera pergi setelah tersenyum kaku. Terima kasih. David tersenyum, lalu dia pun pergi. Cici memandang Zivana. Nyonya, apakah Non Belina marah kepadaku? Zivana menggeleng. Kamu tenang saja. Belina tidak akan memarahimu. Dan sesuai janji saya, gajimu akan dinaikkan. Zivana tersenyum kecut, ini belum seberapa. Lihat saja, aku tidak akan membiarkan kalian bahagia. David, lihat saja apa yang akan kulakukan kepada wanita yang kamu cintai itu. Andai kamu mencintai wanita lain yang bukan saudariku, itu jauh lebih baik dan tidak terlalu menyakitiku. Tapi, kamu malah memilih melewati batas. Ancam Zivana dalam hatinya. Di perjalanan, Belina masih merasa kesal dan terus cemberut. Sudahlah, tidak perlu kamu cemberut seperti itu. David kembali melihat ke depan setelah sebelumnya menoleh ke Belina. Tapi, ini sangat tidak nyaman. Kenapa coba itu pengasuhnya Aurora sampai ceroboh? Belina membuang napas kasar. Mbak Cici tidak sengaja. Seharusnya kamu memakluminya, tidak perlu terus memendam kemarahan. Coba kalau yang kena tumpahan jus itu kamu, pasti kamu juga akan merasakan hal yang sama denganku. Belina menoleh ke David, lalu mengacungkan telunjuk tangan kanannya. Jadi, kamu tidak perlu sok bijak. David memijit pelipisnya dengan tangan kiri. Entah seperti apa jadinya bila kita sudah berumah tangga. Tanpa makan pun sepertinya saya sudah kenyang karena mendengar omelanmu. Ya, makanya batalkan saja pernikahan kita. Kamu saja yang membatalkan, sekaligus beri alasan yang jelas kepada kedua orang tua kita. Mata Belina melebar, kalau aku yang membatalkan, nanti alasannya apa? Masa karena aku tidak cinta sama David? Itu tidak akan berpengaruh. Kalau alasannya karena David menyebalkan, pasti alasan itu akan ditertawakan. Kenapa? Tidak punya alasan yang bisa meyakinkan kedua orang tua kita. David sedikit mengukir senyum. Menyebalkan, teriak Belina. Lalu, mencoba menangis seperti anak kecil yang meminta sesuatu kepada orang tuanya. Aku hanya cinta kepada Mas Edwin. Aku hanya ingin menikah dengannya. Bukan dengan lelaki menyebalkan dan kurang ajar yang jadi putranya Pak Sigit itu. David menelan saliva. David benar-benar tidak menyangka dengan apa yang terjadi dengan wanita yang duduk di sampingnya itu. Belina, kamu bukanlah anak-anak lagi.
Kenapa sikapmu belum dewasa juga? Apakah saat bersama Edwin sikapmu seperti ini? Ya tidaklah. Aku jaga sikap saat bersamanya. Kenapa? Kamu takut kehilangannya? Ya, itu sudah pasti. Itu tandanya, kamu tidak bisa menjadi diri sendiri di depan orang yang kamu cintai. Kamu harus memakai topeng demi membahagiakannya. Padahal, jika dia mencintaimu, dia akan menerima kelebihan dan kekuranganmu. Kalau memang ada sikapmu yang tidak baik, dia akan sabar menjadikanmu pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Sok tahu kamu. Kalau kamu anak kecil, aku ingin sekali menjewarmu. Karena susah sekali diberitahu. David membuang napas kasar. Belina mendelik, lalu mencubit lengan kiri David. Ternyata kamu suka melakukan kekerasan fisik ya? Gimana nanti kalau punya anak, lalu anaknya rewel? Bisa-bisa dijewar terus sama kamu. Hentikan Belina. Saya sedang menyetir. Nanti kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bagaimana? Dasar lelaki jahat. Di depan orang lain saja bersikap manis, tapi saat bersamaku terlihat sikap aslinya. Saya hanya bercanda. Apakah ketika berbicara denganmu harus serius? Lagian, kan, sudah saya beritahu ketika di depan orang lain kita harus terlihat baik-baik saja. Ini demi menyenangkan hati kedua orang tua kita dan agar orang lain tidak berpikir negatif tentang kita. Sebelumnya, David mengingatkan Belina agar saling bersikap baik saat di depan orang lain. Belina sempat menolak karena tidak ingin bersandiwara, tapi David terus meminta agar Belina tidak egois. Akhirnya, Belina terpaksa menuruti permintaan itu. Tiba-tiba Belina jadi teringat bahwa besok adalah jadwal foto prewedding. Belina mengacungkan telunjuk tangan kanannya kepada David seraya mendelik. Awas ya, besok saat foto prewedding, jangan mencari kesempatan dalam kesempitan. David melihat Belina sekilas, lalu melihat ke depan lagi. Maksudmu? Aku tidak mau ada foto adegan berdekapan dan berciuman di antara kita. Pokoknya aku tidak mau. David tersenyum kecut. Siapa juga yang akan mendekapmu dan menciummu? Jangan sok tidak mau kamu. Dari tampangmu saja kelihatan lelaki genit. Kalau saya genit, mungkin saya sudah berbuat macam-macam kepadamu saat kita hanya berdua di apartemenmu di malam itu. Kamu tidak berbuat macam-macam karena takut ada kamera CCTV di sana. David hanya bisa menggeleng setelah mendengar perkataan Belina yang selalu berkata negatif tentangnya. Pokoknya, aku tidak mau nanti foto preweddingnya yang ada adegan itu. Kalau perlu, kita batalkan saja foto preweddingnya. Mobil David memasuki kawasan perumahan elit. Masa dibatalkan? Tidak enaklah sama mereka. Lebih baik, foto preweddingnya kita berhadapan dan saling menodongkan golok saja. Bagaimana? Seru bukan? Bersambung.